Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video hari ini teman-teman, saya akan kembali berbagi sebuah video tutorial tentang materinya, yaitu adalah setelah lulus Prites PPG, kira-kira apa tahapan selanjutnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa kemarin baru-baru keluar sebuah pengumuman yang ditunggu-tunggu oleh para rekan-rekan guru honorer maupun guru-guru PNS, yaitu hasil pengumuman Prites PPG tahun 2019. Nah, setelah keluar hasil pengumumannya, tentunya teman-teman bertanya-tanya, kira-kira setelah lulus Prites PPG apa kira-kira tahapan selanjutnya. Nah, di pengumuman Prites PPG kemarin teman-teman, ada dua kemungkinan. Yang pertama itu lulus Prites PPG ataupun tidak lulus Prites PPG. Nah, di sini saya akan flashback sendiri tentang aturan main PPG 2021 terkait dengan hasil pengumuman Prites PPG tahun 2019. Kita lanjut dulu teman-teman ya. Nah, di sini perlu teman-teman pahami bahwa aturan main PPG dalam jabatan itu ada diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Jadi di sini teman-teman, saya ingin supaya lebih valid informasi ini, saya ingin mengawinkan antara Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang bagaimana cara memperoleh sertifikat pendidik dengan pengalaman teman-teman yang sudah mengikuti PPG di tahun 2019. Nah, di sini saya akan secara langsung menjelaskan apa saja sebenarnya pengalaman saya setelah saya berhasil mendapatkan sertifikat pendidik pada tahun 2019. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa admin sendiri atau saya sendiri adalah alumni PPG tahun 2019. Nah, saya akan bercerita tentang pengalaman saya dikaitkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, di sini kita coba lanjutkan teman-teman ya, agar lebih valid informasinya. Nah, di sini saya ingin berbagi pengalaman sedikit teman-teman ya, tentang apa sih sebenarnya langkah-langkah untuk mendapatkan atau lulus Prites PPG itu. Setelah lulus Prites PPG, sebelum kita lulus Prites PPG, apa saja yang harus kita lalui sebelum dinyatakan lulus sebagai peserta Prites PPG. Nah, ini video berlaku juga untuk teman-teman guru yang sebelumnya belum pernah mengikuti Prites PPG. Jadi saya ingin bercerita tentang pengalaman saya sebagai salah satu alumni PPG tahun 2019. Jadi yang saya alami teman-teman berdasarkan peraturan yang ada, yang pertama itu saya atau guru diundang Prites PPG melalui SIM PKB. Nah, jadi teman-teman akan mendapatkan undangan mengikuti Prites melalui SIM PKB. Nah, kemudian setelah teman-teman mendapatkan undangan Prites PPG melalui SIM PKB, maka teman-teman akan menjalani seleksi administrasi awal. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa ada seleksi administrasi awal, yaitu kalau tidak salah pengalaman saya dulu di tahun 2019 itu adalah saya disuruh mengupload ijazah dengan SK ya teman-teman ya, SK pengangkatan ya kalau tidak salah di SIM PKB. Kebetulan status saya adalah seorang PNS, maka saya mengupload kalau bukan SK CPNS, SK PNS dengan ijazah terakhir kalau tidak salah teman-teman ya. Jadi SK pengangkatan bagi teman-teman guru honorer tentunya mengupload SK pertama sebagai guru honorer dan mengupload ijazah yang linear dengan jurusan yang dipilih. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian setelah kita mengupload di seleksi administrasi awal, mengupload ijazah dan SK pengangkatan, maka secara otomatis maka server LPMP akan melakukan verifikasi ijazah teman-teman ya. Maka LPMP akan melakukan verifikasi ijazah dan linearitas jurusan. Jadi verifikasi ijazah itu bertujuan untuk menentukan apakah ijazah kita itu sesuai dengan jurusan yang akan kita pilih di PPG nantinya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ketika LPMP sudah menyetujui verifikasi ijazah, maka secara otomatis LPMP akan menyetujui. Nah, LPMP menyetujui, maka setelah itu guru akan menjalani
pretest PPG di daerah masing-masing. Jadi teman-teman, ketika LPMP sudah menyetujui berkas yang teman-teman upload setelah mendapatkan undangan pretest, maka secara otomatis teman-teman akan menjalani pretest di daerah masing-masing. Itu berdasarkan aturan yang ada, saya kawinkan atau saya kolaborasikan dengan pengalaman saya sendiri teman-teman, supaya informasi ini jauh lebih valid. Oke, kita coba lanjut ke informasi berikutnya teman-teman ya. Nah, ini kita coba lihat. Nah, di sini teman-teman perlu teman-teman pahami. Nah, di sini setelah teman-teman mengikuti pengumuman pretest PPG yang kemarin dilakukan pada tahun 2021 ya. Ini pengumuman PPG atau pengumuman pretest tahun 2019 kemarin kan diumumkan teman-teman ya. Nah, jadi ada dua kemungkinan ketika teman-teman mengecek di SIM PKB-nya pengumuman pretest PPG. Karena untuk versi terbaru ini pengumuman pretest PPG itu diumumkan di SIM PKB. Jadi ada dua kemungkinan teman-teman ya. Yang pertama, apakah teman-teman lulus seleksi atau lulus pretest PPG atau tidak. Nah, bagi teman-teman yang belum lulus pretest PPG kemarin di tahun 2019, jangan berkecil hati, tetap semangat dan insya Allah kedepannya akan ada pretest berikutnya seperti itu. Dan bagi teman-teman yang sudah lulus pretest PPG, saya ucapkan selamat ya teman-teman ya. Nah, di sini ketika pengumuman pretest PPG ada dua kemungkinan, lulus atau tidak. Nah, ketika teman-teman lulus, maka tampilan akun teman-teman ketika teman-teman cek akan seperti ini teman-teman ya. Tampilan akunnya akan seperti ini. Nah, di sini seperti ini tampilannya teman-teman ya. Ketika teman-teman melakukan pengecekan di akun SIM PKB, maka akan muncul keterangan ini, Anda dinyatakan lulus tes akademik calon peserta PPG dalam jabatan. Seperti itu. Ini ketika teman-teman lulus seleksi ya. Oke, ketika teman-teman sudah lulus seleksi seperti ini, lulus seleksi di pretest PPG atau sudah lolos pretest PPG, kira-kira apa tahapan selanjutnya? Nah, ini akan kita bahas satu persatu teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut ke tahapan setelah teman-teman lulus pretest PPG. Nah, di sini yang pertama itu adalah teman-teman ini ya. Di sini seleksi administrasi kedua, guru mengumpulkan berkas ke Dinas Pendidikan. Nah, tentunya ketika teman-teman yang sudah dinyatakan lulus pretest PPG berdasarkan pengalaman saya yang kemarin disesuaikan dengan aturan yang ada, maka guru itu akan mengumpulkan berkas ke Dinas Pendidikan. Nah, kira-kira berkas apa saja yang dikumpul berdasarkan pengalaman saya lagi teman-teman ya. Maka teman-teman akan mengumpulkan perkiraan berkas, kalaupun ada perubahan mungkin tidak terlalu jauh perubahannya teman-teman ya. Oke, yang pertama itu kemungkinan besar teman-teman akan mengumpulkan fotokopi ijazah legalisir. Jadi fotokopi ijazah terakhir teman-teman akan dikumpul. Kemudian teman-teman akan mengumpulkan fotokopi SK pengangkatan pertama dan fotokopi SK pengangkatan 2 tahun terakhir serta surat izin dari kepala sekolah. Jadi ini berlaku untuk PNS dan honorer. Kemudian yang ketiga adalah fakta integritas. Jadi nanti teman-teman akan ada fakta integritas yang akan dicetak oleh mahasiswa, calon mahasiswa atau teman-teman guru honorer ataupun guru PNS di SIM PKB ya, kalau tidak salah teman-teman, atau di Sergur. Teman-teman akan mencetak fakta integritas dari calon mahasiswa bahwa dokumen dikumpulkan dipertanggungjawabkan keabsahannya. Jadi nanti ada fakta integritas ya yang teman-teman guru honorer ataupun guru PNS akan kumpulkan dan dipertanggungjawabkan keabsahannya. Kemudian berikutnya teman-teman akan mengumpulkan surat penyetaraan dari Dirjen untuk lulusan luar negeri. Ini tidak berlaku untuk teman-teman guru honorer ataupun guru PNS yang bukan lulusan luar negeri atau sarjana dari luar negeri. Jadi ini berlaku untuk teman-teman guru yang merupakan sarjana luar negeri, maka harus ada surat penyetaraan dari Dirjen untuk lulusan luar negeri. Nah, tahapan berikutnya setelah teman-teman lulus pretest adalah setelah teman-teman mengumpulkan ini semua berkas, maka akan diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan. Jadi berkas-berkas yang teman-teman sudah kumpul akan diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Oke.
Nah, di sini perlu teman-teman pahami bahwa setelah Dinas Pendidikan melakukan verifikasi, menurut pengalaman saya lagi teman-teman ya, maka Dinas Pendidikan setelah melakukan verifikasi akan menyampaikan hasil verbal atau hasil verifikasi ke LPMP seperti itu teman-teman ya. Kemudian LPMP akan melakukan verbal tahap akhir. Nah, di sini apa namanya ya? LPMP tidak akan melakukan verifikasi lagi, karena di sini LPMP akan hanya langsung melakukan verbal tahap terakhir dari hasil verbal dari Dinas Pendidikan. Maka secara otomatis LPMP sisa merekap hasil verifikasi dari kabupaten teman-teman atau dari Dinas Pendidikan. Oke, kita coba lanjut teman-teman yang terakhir ya. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, coba diperhatikan. Nah, setelah diverifikasi terakhir oleh LPMP, maka kepala LPMP akan menyampaikan hasil verbal ke Direktorat Jenderal. Nah, Dirjen kemudian mengumumkan peserta yang lulus seleksi administrasi tahap 2 di website www.ppg.kemdikbud.go.id. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini kepala LPMP tidak akan melakukan verbal lagi karena sisa merekap hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan. Kemudian hasil verbalnya itu akan diserahkan ke Direktorat Jenderal. Nah, setelah itu Dirjen kemudian mengumumkan peserta yang lulus seleksi administrasi tahap 2 di website PPG, yaitu website www.ppg.kemdikbud.go.id. Nah, seperti itu teman-teman tahapan-tahapan yang teman-teman harus teman-teman harus penuhi setelah teman-teman dinyatakan lulus di pengumuman pretest PPG tahun kemarin ya, dan ini berlaku untuk tahun-tahun berikutnya karena ini berdasarkan dari peraturan yang ada dan dari hasil pengalaman saya sendiri sebagai salah satu alumni PPG pada tahun 2019. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman di sini sudah lulus seleksi administrasi tahap 2 di www.ppg.kemdikbud.go.id, maka secara otomatis teman-teman akan mengikuti proses pendidikan PPG dalam jabatan. Apakah nanti PPG-nya itu langsung teman-teman ke LPTK yang bersangkutan, LPTK tempat teman-teman mendaftar pretest kemarin, atau LPTK yang ditentukan, atau teman-teman akan menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan dalam versi daring. Nah, seperti untuk tahun 2020 kemarin itu PPG-nya itu daring teman-teman karena merupakan efek dari pandemi COVID-19. Seperti itu teman-teman. Jadi yang jelasnya intinya teman-teman akan mempersiapkan berkas-berkas yang teman-teman akan kumpul ke Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan akan melakukan verifikasi berkas yang teman-teman kumpulkan, kemudian disampaikan kepala LPMP, disampaikan ke Direktorat Jenderal. Nanti Dirjen yang akan mengumumkan peserta yang lulus seleksi administrasi tahap 2. Ini bagi teman-teman guru yang lulus pretest. Nah, setelah itu teman-teman barulah mengikuti pendidikan profesi guru. Nah, ketika teman-teman sudah lulus pendidikan profesi guru, maka teman-teman guru honorer ataupun PNS akan mendapatkan sertifikat pendidik, yang artinya teman-teman juga akan mendapatkan tunjangan profesi guru. Dan tunjangan profesi guru itu antara PNS dengan non PNS itu berbeda teman-teman ya. Kalau untuk non PNS itu 4.500.000, sedangkan untuk guru PNS itu disesuaikan dengan gaji pokok dan golongan. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi tutorial saya. Semoga video ini bermanfaat, dan jika seandainya video ini bermanfaat, silakan teman-teman share di media sosial teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.